Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Minata dari kelas 4A yang mengerjakan skripsi berjudul dengan penabur pakan ikan mode debar dengan sumber daya sel surya. Di balik saya ini terdapat alat saya, yang dimana di atas ini adalah panel surya dan di sebelah sini terdapat pelontar dari pakan ikan nanti. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja, bagaimana alat ini bekerja, dan juga menjelaskan per komponen yang ada dalam alat ini. Di balik dari alat ini terdapat LCD sebagai penunjuk dari RTC atau real time clock, dan juga sebagai visualisasi dari keypad. Sedangkan yang di sini terdapat indikator dari isi baterai, di mana pada alat ini dapat mengatur 5 timer dan juga menginput berapa gram yang akan dikeluarkan dan juga jarak tebar yang akan dilontarkan dengan satuan meter. Apabila kita menekan tombol 1, maka timer 1 yang akan diatur. Apabila tekan tombol 2, maka timer 2 yang akan diatur 3, timer 3 diatur 4, timer 4 diatur 5, timer 5 diatur. Jadi apabila kita menyeting angka timer 1, maka mencet 1, maka akan menginput jam. Lalu apabila sudah, akan menginput menit. Lalu akan disuruh input gram yang akan dikeluarkan dari alat ini. Lalu input motor yang akan dikeluarkan dari alat ini dengan sejauh berapa meter. Maka akan menunggu, maka apabila waktu jam 10 menit 18, pakan ikan akan aktif dan motor DC akan melontarkan pakan. Maka pakan akan terlontarkan sesuai dengan set point, di mana dengan menggunakan roll meter. Maka dari inputan motor 2 meter tadi bisa didapatkan pakan ikan berjatuhan pada 2 meter. Bisa lebih, bisa kurang. Lalu untuk percobaan yang kedua, untuk membuktikan bahwa berat pakan yang keluar
sesuai dengan set point. Berat sesuai dengan keluaran set point yang telah ditentukan oleh keypad. Lalu saya akan menjelaskan setiap komponen yang ada pada alat penabur pakan ikan mode tebar dengan sumber daya sel surya, di mana terdapat panel surya 50 watt peak, 50 watt peak yang terhubung pada solar charge controller, di mana solar charge controller ini digunakan sebagai mengatur arus masuk yang ada dalam panel surya. Lalu solar charge controller ini memberikan output kepada baterai. Baterai di sini berguna untuk menyimpan energi listrik yang dari panel surya. Lalu solar charge controller juga terdapat output DC, di mana output tersebut dihubungkan pada regulator step down, di mana output dari regulator step down ini untuk menurunkan tegangan dari 12 volt DC menjadi 9 volt, di mana 9 volt ini untuk sumber tegangan dari Arduino sendiri. Lalu output dari solar charge controller juga terhubung pada relay, di mana relay sendiri membutuhkan 12 volt DC untuk menggerakkan solenoid sebagai buka tutup pakan ikan. Di sini juga terdapat galon sebagai wadah atau tampung pakan ikan. Di sini terdapat pelontar pakan ikan, di mana di dalamnya terdapat motor DC 775 yang dilengkapi dengan baling-baling di dalamnya. Lalu solar charge controller juga memberikan output kepada LED indikator, di mana LED indikator ini sebagai indikator dari baterai. Lalu baterai sendiri mengeluarkan output juga terhadap driver motor BTS 7960, di mana di pinnya terdapat input dari sumber baterai. Di BTS 7960 juga terdapat pin input dari motor DC. Motor DC ini tersambung pada BTS 7960, di mana BTS 7960 ini untuk mengatur motor tersebut. Lalu untuk pin Arduino sendiri terdapat 5 volt ground, di mana 5 volt ini sebagai input dari BTS 7960, RTC, dan juga LCD. Lalu pin input A0, A1, A2, A3 sebagai penghubung keypad, dan keypad juga terhubung pada pin 6, 7, 8, 9. Lalu
BTS 7960 juga menyambung pin ke Arduino, di mana RAM terhubung dengan pin PWM 10, sedangkan RPWM terhubung pada pin PWM 3 dan LPWM terhubung pada pin PWM 5. Lalu terdapat VCC dan ground. Di sini terdapat RTC, di mana RTC membutuhkan VCC, ground, SCL dan SDA, di mana SCL SDA terhubung pada pin Arduino analog A4 dan A5. Untuk LCD I2C juga sama, terhubung pada VCC, ground, SDA dan SCL, di mana SDA SCL ini terhubung pada Arduino pin analog A4 A5. Sekian penjelasan dari alat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.